Ruqayyah, Ramsah, Rayya, Rayhana, Zubaydah, Zarqa, Zahra. Zahra. Kalau Zahra itu bintang, kalau Zahra kuntum bunga. Sarah, Subai'ah, Sa'da, bukan Su'da, Sakina, Salma, Salwa, Sumayyah, Sundus, Shifa, Syakra, Syamma. Di sini tidak ada, kurang. Syamma, Syahla. Ini semuanya S Y ya, S Y ya. Ini semuanya S keliru, tambah Y. Syaira, Safiyah, Bahiyah, Buba'a, Buba'a. Botnya dikasih dhamma. Buha, Tahur, Aisyah. Ini putri Sayyidina Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atika, Abala, Afaf, Afra, Alia. Alia ya. Itu. Fatimah, Futur, Qamar, Karima, Kawakib. Kawakib itu nama bintang, bintang-bintang. Nama kaukab, ini planet-planet. Ya. 6. Kautsar, Lubana. Lubana, betul. Lubna, Latifa, Lu'lu'ah. Pakai hak, yang dipakai di sini lu'lu'. Lu'lu' itu muzakkar, kalau pakai ha jadi muannas ya. Lu'lu'ah. Laila, tak pakai ha, dibuang hanya. Majidah, Mut'ah, Mahbubah, Maryam. Ini Maryam juga di dalam Al-Quran paling banyak nama perempuan disebut adalah Maryam. Baik disebut nama terang maupun nama Wabnatu Imran, Wabnati Imran. Itu semuanya nama Maryam ini, ibunda Isa alaihissalam. Maisun, Nasima, Ni'mah, Nur, Hajar. Hajar istri Sayyidina Ibrahim, ibunda Ismail. Dia daripada suku kabilah Jurhum. Huda, Haifa. Ini Y ya, bukan T. Haifa, Y. H-A-Y-F-A-A. Haifa. Wajiha, Wadi'a, Warqa, Wallada, Wahiba, Yumna. Di sini ada yang ketinggalan, yang baru saya ingat, yaitu Na'ilah. Istri Sayyidina Utsman namanya Na'ilah. Nafilah juga bisa. Najiyah, Nasiba, Mayyah. Banyak. Sebagaimana saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa nama-nama ini adalah sebagian
Nama yang saya ingat saya turunkan di dalam diktat ini. Lain daripada nama ini banyak. Dan siapa saja yang ingin memberi nama anaknya atau mau mengganti nama anaknya ini malam, harus mengetahui nama dan artinya nama itu. Saya kalau tafsirkan sama artinya dan maknanya akan panjang. Maka daripada itu nanti kalau ada minat, saudara nanti bisa diberitahu artinya dan sejarahnya ini nama-nama. Tapi umumnya semuanya nama-nama yang baik. Tidak ada nama yang tidak baik. Saudara-saudara, dengan demikian maka selesailah diktat masalah nama-nama Islam ini. Supaya kita sebagai masyarakat Islam memakai nama Islam. Mudah-mudahan mulai malam ini kita sudah bertekad untuk mengamalkan apa yang kita dengar pada malam ini. InsyaAllah. Abdul Mu'in. Mu'in juga ada. Ma'in, mestinya Ma'in. Ma'in. Kalau pakai Abdul itu Al-Mu'in, nama Allah. Kalau Ma'in itu sumber. Saudara-saudara, selesai ini marilah kita menginjak kepada acara kedua, yaitu acara tanya jawab. Saya tidak mengerti pakaian yang dikatakan kebudayaan Arab. Tapi yang sudah jelas, pakaian menurut Islam adalah yang sebagaimana kita bicarakan pada malam Ahad yang baru lalu itu. 8 syarat mutlak, muttafaqun alaih. Antara lain tidak tipis, tidak cekat begini ketat, ngepres, dan tidak berwangi-wangian, tidak diukup, dan tidak merupakan pakaian yang menarik pandangan orang, tidak merupakan pakaian untuk jor-joran dan sombong-sombongan. Satu orang perempuan beli pakaian yang kira-kira 25.000 rupiah per meter dan sebagainya, di saat-saat di mana teman-temannya yang lain miskin tidak kuat beli yang kecuali bangsa 1.000, 2.000 saja. Itu namanya siap syuhrah. Dan sebagaimana yang kita ketahui. Selain itu, saya kira kebudayaan Arab, kebudayaan mana harus cocok dengan ini. Sebab ini ukurannya. Biarpun kebudayaan Arab, kalau tidak cocok dengan ini, kita afkirkan. Sebab ini Islam bukan punyanya satu bangsa dan tidak boleh bertaklid kepada satu bangsa. Jadi kalau bangsa itu pakaiannya begini, ya Islam itu begitu. Tidak, Islam ada patokannya. Kita kembali kepada patokannya. Tidak menanyakan tentang kebudayaan Arab atau kebudayaan Turki atau kebudayaan Indonesia. Sama saja. Ukurannya begitu. Caranya ya begitu tadi. Yang cocok dengan itu ya Islam. Yang tidak cocok ya bukan Islam. Masalah ada kemiripan mungkin. Pakaian orang-orang Hadramut kuno misalnya, orang-orang Mekah sekarang. Itu saya kira lebih mirip daripada pakaian orang-orang di Mesir misalnya, dan atau pakaian orang-orang di Indonesia. Kecuali kalau kita mau punya tekad baru di dalam bulan Maulud ini, melahirkan satu tekad baru. Seperti tadi kita lahirkan satu tekad memakai nama ini. Ini kelahiran, ini bulan kelahiran. Lahirkan segala yang baik daripada Anda, wahai kaum muslimin. Ini Syahrul Maulud. Maulid ide yang baik, Maulid tekad yang baik, Maulid niat yang baik, ini waktunya. Dan pahala tersedia untuk kita semua. Ya. Wanita yang ideal menurut pandangan Islam ada beberapa ciri khas harus dipenuhi. Pertama, dia sendiri takwa Allah, berbakti kepada suami, dan tidak melanggar perintah Allah di dalam rumah tangganya, baik dengan tetangganya, pandai memelihara anaknya. Ini jangan lupa ya, ini syarat yang kelima, ini ideal sekali. Pandai memelihara anaknya. Artinya dia kalau perlu dia tekor, dia kurban.
Kurban tidak keluar untuk anaknya. Kurban tidak berpakaian indah untuk anaknya. Jadi dia itu betul-betul mengayomi ini anak. Pikiran anak itu, agamanya, kesehatannya, semua itu terpelihara oleh perempuan ini. Itu ideal. Dan ini jarang. Banyak ibu yang pandai menjahitkan pakaian untuk anaknya, membawakan pakaian-pakaian model. Sampai anak perempuan itu kadang-kadang kelihatannya seperti roknya itu sampai di akhir gegernya ini. Seperti tidak ada rok lagi. Dipendekkan begitu rupa. Dia kira ibunya sudah membuat anak itu lucu. Sebetulnya mendidik itu anak untuk begitu sampai besar. Dan ini keliru. Itu anak dari kecil mesti dibiasakan pakaian yang labuh ke bawah. Nanti kalau dia besar, apalagi kalau dia sudah balik, dia malu, dia menyingkap kainnya sampai di bawah lutut, apalagi sampai di atas lutut. Jadi mesti kita ini bisa ngangkani dan memelihara itu anak. Cara psikologisnya ini kita atur. Ibu yang demikian inilah dengan sifat-sifat yang lain yang di bawah itu kekuatan dan hebat pentingnya, itu namanya ideal. Mudah-mudahan kita di Bangil ini ketemu perempuan-perempuan ideal yang lebih banyak dan lebih baik. Supaya soft kita kaum perempuan betul-betul berharga dan dihargai oleh masyarakat. Silakan. Nah, sebentar ya. So, kalau kita tidak atur demikian, kalau kita punya kaum ibu sudah ke barat-baratan, itu betul-betul, saya ulangi lagi ya, tidak berharga, tidak ada nilai. Apa sebab? Buat apa kita menilai yang di sini? Kita nilai Eropa. Karuan sudah. Dedeknya, cantiknya, warnanya, putihnya, gena sudah. Kalau kita mau niru ke sana buat apa? Tidak ada harganya. Meniru yang bukan pakaiannya. Jatuh kita. Membanting harga kita ini. Itu keliru. Kalau ada perempuan jalan pakai rok atau pakai baju celana, ngepres seperti orang laki bukan laki, perempuan bukan perempuan, Belanda bukan Belanda, Amerika bukan Amerika. Ini orang membanting harganya ini. Ini orang ngelangi di dalam got ini. Maaf. Kalau orang memang itu kalau ada orang laki-laki mau lihat perempuan begitu, tidak lihat itu, dia lihat Eropa. Dia lihat film.